Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Zea Muhaimin Channel. Kali ini saya akan bikin kue yang lagi viral, tapi ini versi ekonomisnya ya. Rasanya ini gak jauh beda ya sama versi mahalnya. Rasanya manis, legit, wangi, dan lembut, juga bersarang sempurna. Dan ini juga anti gagal ya, silakan dicoba ya teman-teman. Ini enak banget, bisa dijadikan juga untuk ide jualan, ataupun untuk snack box, atau sekedar untuk cemilan di rumah. Tonton terus videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Langsung saja ya, pertama-tama kita masak dulu untuk cairannya. Di sini saya masukkan 300 ml santan kental, kemudian tambahkan 190 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kunyit bubuk, 2 batang serai yang sudah digeprek, 4 lembar daun pandan, dan 10 lembar daun jeruk yang sudah dibuang batang tengahnya. Kemudian dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih bisa dimatikan kompornya dan didinginkan sampai mencapai suhu ruang. Selanjutnya sambil menunggu santannya dingin, kita siapkan bahan biangnya. Di sini saya masukkan 2 sendok teh ragi instan, kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 75 ml air hangat suam-suam kuku ya. Airnya suam kuku cenderung dingin ya, kalau terlalu panas nanti raginya bisa mati. Kemudian diaduk semuanya sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata bisa ditutup dan didiamkan kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Oh ya teman-teman yang belum subscribe boleh bantu subscribe ya, dan yang sudah subscribe terima kasih. Nah ini sudah 10 menit dan raginya kembang sempurna ya, berarti masih aktif raginya. Kemudian di sini saya siapkan 150 gram tepung tapioka, jangan lupa disaring ya. Kemudian di sini saya tambahkan 50 gram tepung terigu pro tinggi dan 25 gram tepung ketan putih. Saya menggunakan tepung terigu pro tinggi supaya hasilnya lebih kenyal dan lebih mengembang ya. Kemudian masukkan cairan santan yang sudah dingin. Lalu aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, bisa masukkan adonan biang yang tadi ya. Lanjut aduk kembali sampai adonan tercampur. Kalau sudah tercampur, kemudian tambahkan 3 butir telur utuh, kemudian aduk kembali ya sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, terakhir masukkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan dan ini sudah dingin suhu ruang ya. Kemudian aduk kembali sampai semua adonan benar-benar tercampur rata. Kalau sudah, di sini akan saya saring untuk memastikan tidak ada gumpalan dari adonannya ya. Jadi supaya adonan benar-benar bersih dan tidak ada gumpalan sama sekali. Selanjutnya tutup adonan dengan menggunakan plastik wrap ataupun dengan kain bersih ya. Diamkan selama 2 jam. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh bantu subscribe ya, terima kasih. Oke, kembali lagi ke adonan, ini sudah didiamkan selama 2 jam dan sudah terlihat ya, ini sudah mengembang, bagian atasnya sudah berbuih. Kemudian aduk kembali adonan untuk menghilangkan buih dan gas yang ada di dalam adonan ya. Kalau buihnya sudah hilang, kemudian nanti akan saya pindahkan ke gelas takar seperti ini untuk memudahkan saat menuang adonan ke cetakan. Selanjutnya panaskan cetakan dan olesi dengan margarin. Yang
Jangan terlalu panas banget ya teman-teman. Nanti kalau terlalu panas banget, saat dituang adonan langsung akan gosong di bagian pinggirannya. Kemudian tuang adonan jangan sampai terlalu penuh ya, karena nanti adonannya akan mengembang. Gunakan api kecil ya, api lilin, supaya tidak gosong dan matang sempurna. Juga sebaiknya bagian bawah cetakan dialasi ya. Nah, tunggu sampai keluar buih-buih seperti ini, lalu bisa ditutup dan masak sampai matang, sampai bagian atasnya sudah tidak lengket lagi. Nah, ini bagian atasnya sudah tidak lengket lagi, berarti ini sudah matang, bisa kita angkat satu persatu ya. Seperti ini ya bagian atasnya, kalau dipegang sudah tidak lengket lagi. Dan ini bagian bawahnya bagus ya, tidak gosong karena menggunakan api kecil, api lilin. Dan bagian bawah cetakannya juga dialasi. Kalau sudah diangkat semua, bisa tuang kembali adonan dan lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Nah, ini dia hasilnya, cantik ya, bersarang sempurna. Dan ini ada sebagian yang gosong karena tadi saya menggunakan api yang terlalu besar. Jadi memang harus menggunakan api kecil, api lilin ya teman-teman. Oke, mari kita lihat dari dekat. Nah, ini kelihatan ya, kalau menggunakan api lilin, api kecil, bagian bawahnya tidak gosong. Dan ini kuenya lembut banget, kenyal, juga terlihat ya bersarang sempurna. Nah, seperti ini ya, cantik banget. Kelihatan ya teman-teman di video, kuenya ini lembut banget dan kenyal. Oke, mari kita coba. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, enak banget. Manisnya pas, lembut, kenyal, wangi. Ini enak banget teman-teman. Nah, kalau ingin dijual, kuenya bisa dimasukkan ke plastik OPP supaya lebih higienis. Dan ini kuenya sampai keesokan harinya juga masih lembut dan kenyal. Juga menurut saya rasanya semakin enak ya, karena manisnya lebih keluar dan aromanya juga lebih wangi. Silakan dicoba ya teman-teman, ini resepnya anti gagal. Juga rasanya enak banget, tidak kalah dengan Bika Ambon mahal yang viral di luaran sana. Nah, kalau ingin dijual, bisa di packing seperti ini ya, supaya kuenya lebih higienis dan kelembutannya juga tetap terjaga. Di boxnya bisa ditambahkan stiker supaya lebih cantik dan menarik ya. Dan untuk harga jualnya seperti biasa ya, disesuaikan saja dengan daerahnya dan dengan harga bahan-bahannya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton dan sudah subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.